Halo teman-teman, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap fit dan tetap semangat ya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, mengenai strategi pemasaran, yaitu segmentasi, psikografis, targeting, dan positioning. Oke, di sini kami terdiri dari beberapa anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Ratna Ningtyas Wijandaru, NIM 1808-1224. Kemudian ada Uning Septiani, yaitu NIM 1808-1361. Kemudian ada Puspita Ningtyas Atmaja, yaitu 1808-1663. Kemudian ada juga Sylvie Fitriani, yaitu NIM 1808-1484. Oke guys, langsung aja untuk kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi di sini di Indonesia ini cukup berkembang pesat, yaitu perusahaan-perusahaan yang khususnya akan dihadapi oleh berbagai masalah, khususnya yang ada di lapangan. Nah, salah satunya itu tujuannya untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, di sini perusahaan itu harus menawarkan atau mendapatkan ke klien yaitu ataupun ke konsumen, yaitu dengan cara berbagai strategi, yaitu strategi segmentasi, target pasar, kemudian serta posisi. Nah, di sini yang diinginkan oleh perusahaan yaitu sangat strategis untuk konsumen dan bagaimana suatu perusahaan itu dapat menggarap suatu perusahaan ataupun pasar yang akan dituju. Nah, di sini kita akan bahas dulu tadi, yaitu segmentasi. Apa sih itu segmentasi? Pasti teman-teman pada bingung ya, apa itu segmentasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai segmentasi. Segmentasi itu teman-teman adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan agar produk atau jasa dapat tetap berada dalam posisi yang efektif. Kemudian pelayanan-pelayanan segmen-segmen ini atau segmen pelanggan yang maksimal itu dapat berjalan efektif dengan adanya segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini dilakukan oleh perusahaan dengan mengelompokkan pasar untuk melihat tanggapan perusahaan mengenai dengan menggunakan berbagai karakteristik. Nah, menurut Casali setidaknya ada 5 manfaat yang diperoleh dengan melakukan segmentasi pasar. Apa aja tuh? Nah, di sini yang pertama yaitu ada mendesain produk-produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Nah, dengan kita memahami segmen-segmen yang responsif terhadap suatu stimuli, maka perusahaan dapat mendesain produk itu sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan kita. Nah, jadi perusahaan itu menempatkan konsumen di tempat utama dalam mendesain produk, menyesuaikan, dan memuaskan konsumen. Nah, kemudian ada poin yang kedua maksud saya. Jadi, poin yang kedua itu yaitu menganalisis pasar. Nah, kita lihat nih, dengan segmentasi pasar dapat membantu secara eksekutif, yaitu dengan mendeteksi siapa aja yang akan menggerogoti pasar. Pastinya ada kompetitor-kompetitor lain. Nah, di sini mereka yang menghasilkan produk yang sama bukanlah semata-mata harus perusahaan yang menyajikan kepada konsumen. Jadi pesaing perusahaan ini ya kita harus lihat nih gimana cara alternatif kita untuk mencari apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menentukan peluang. Yaitu ya tadi kita harus pintar-pintar cari alternatif untuk dapat bersaing dengan kompetitor lain. Nah, di sini ada menentukan peluang. Nah, di sini setelah kita menganalisis pasar dengan perusahaan yang menggunakan konsep segmentasi tadi, baik dengan ide maupun dengan peluang. Nah, peluang ini cukup besar dalam mempengaruhi konsumen. Nah, di sini perlu diingat bahwa konsumen ini akan selalu belajar menggali sesuatu ataupun mengikuti orang lain atau merasa butuh terhadap suatu produk. Jadi kita harus pintar-pintar dapetin peluang mana nih kira-kira yang akan dijangkau oleh konsumen, mana nih yang konsumen butuhkan dengan ya baik dari harga, produk maupun kualitas dan kuantitas tadi.
Kemudian yang keempat yaitu menguasai posisi yang superior dan kompetitif. Nah, di sini penting banget. Kenapa? Karena perusahaan yang menguasai segmen dengan baik umumnya adalah mereka yang paham betul mengenai konsumennya dan telah mempelajari pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam segmennya. Jadi ya tadi ada peluang, ada tahu kompetitor-kompetitor lain dan tentunya punya strategi pemasaran ataupun karakteristik tadi. Kemudian poin yang kelima yaitu menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien jika perusahaan tahu persis siapa segmen mereka dan perusahaan itu tahu bagaimana berkomunikasi yang baik dengan pelanggannya atau konsumen. Maka konsumen itu akan tertarik juga akan ngena. Wah, ternyata produk ini dapat bermanfaat dan juga pelayanannya oke, terus produknya oke, harganya oke, dan pokoknya kuantitas kualitas itu tidak mengkhianati kepuasan konsumen. Baik, selanjutnya terdapat 4 variabel utama yang mungkin dipergunakan dalam mensegmentasi pasar konsumen. Yang pertama yaitu segmentasi geografik. Segmentasi geografik membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografik atau tempat seperti negara, regional, negara bagian, kota, atau kompleks perumahan. Sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk beroperasi dalam satu atau beberapa wilayah geografik ini, atau beroperasi di semua wilayah, tetapi lebih memperhatikan perbedaan kebutuhan dan keinginan yang dijumpai. Sebagai contoh, produk makanan tertentu atau bermacam-macam makanan terjual lebih baik di satu daerah daripada di daerah lain. Misalnya, ikan tuna kaleng terjual paling baik di Northwest, salsa ringan terjual paling baik di timur, sedangkan salsa yang lebih keras terjual paling baik di barat. Selain itu, misal penduduk Cincinnati lebih menyukai sup mie ayam, sedangkan penduduk El Paso lebih menyukai ayam dengan nasi. Selanjutnya untuk yang segmen kedua yaitu segmentasi demografik. Segmentasi demografik membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada variabel seperti usia, jenis kelamin, besar keluarga, siklus kehidupan keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Faktor-faktor demografik merupakan dasar paling populer untuk membuat segmentasi kelompok pelanggan. Sebagai contoh, berbagai studi demografis terus-menerus menunjukkan bahwa pasar untuk orang dewasa yang sudah matang, misal, atau pasar untuk orang berusia 50 tahun ke atas, mempunyai proporsi lebih besar atas penghasilan yang dapat dibelanjakan daripada mitra yang lebih muda. Faktor ini membuat para konsumen yang berusia di atas 50 tahun merupakan segmen pasar yang sangat penting bagi berbagai produk dan jasa yang mereka beli untuk diri sendiri, mungkin untuk anak-anak mereka yang sudah dewasa, dan mungkin untuk para cucu mereka. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu segmentasi psikografik. Segmentasi psikografik ini membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik sosial, gaya hidup, atau kepribadian. Orang yang berada di dalam kelompok demografik yang sama
dapat saja mempunyai ciri psikografik yang berbeda. Selanjutnya untuk segmen yang keempat, yaitu segmentasi tingkah laku. Segmentasi tingkah laku ini mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Banyak pemasaran yakin bahwa variabel tingkah laku merupakan awal paling baik untuk membentuk segmen pasar. Gitu. Selanjutnya saya menjelaskan tentang psikografis. Psikografis adalah pengelompokan berdasarkan sifat, gaya hidup, kelas sosial, dan kepribadian seorang. Segmentasi psikografis menurut Kotler dan Keller dalam Rosanainidaga, segmentasi psikografis adalah ilmu untuk menggunakan psikologi dan demografi yang bertujuan untuk lebih memahami konsumen. Begitu. Untuk indikator segmentasi psikografi terdiri dari minat, kepribadian, kelas sosial, dan gaya hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ini ada targeting. Nah, targeting ini adalah persoalan meliputi cara memilih, menyeleksi, dan menjangkau suatu pasar. Targeting atau menetapkan merupakan tahap selanjutnya dari analisis segmentasi suatu produk. Nah, target market yaitu satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan-kegiatan pemasaran. Dan kemudian selanjutnya ini ada positioning. Di sini penempatan suatu produk atau positioning ini mencakup kegiatan merumuskan penempatan produk dalam persaingan dan juga menetapkan bauran pemasaran yang terperinci. Pada hakikatnya itu, penempatan produk adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Beberapa cara product positioning yang dapat dilakukan pemasar untuk memasarkan produknya kepada konsumen yang dituju antara lain penentuan posisi menurut manfaat, penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan, penentuan posisi menurut pemakai, penentuan posisi menurut pesaing, penentuan posisi menurut kategori produk, dan penentuan posisi menurut harga atau kualitas. Kesimpulan, strategi segmentasi, targeting, dan positioning ini dilakukan dengan tujuan agar perusahaan dapat meningkatkan kemampuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan serta perilaku konsumen, sehingga perusahaan dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan dan juga keinginan dari konsumen, tentu saja dengan cara yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pesaing dalam usaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Saran yang dapat diberikan adalah membagi wilayah pemasaran menjadi lokal dan internasional, sehingga segmentasi yang digunakan adalah segmentasi geografik. Sedangkan untuk segmentasi psikografi hanya dilihat dari selera konsumen. Dilihat dari perusahaan meraih target pasarnya, perusahaan menggunakan strategi cakupan pasar yaitu pemasaran diferensiasi atau multisegmen, di mana perusahaan berusaha menarik 2 atau lebih kelompok konsumen dengan strategi pemasaran yang berbeda. Positioning dilakukan berdasarkan perbedaan produk dan manfaat produk, sehingga produk yang dihasilkan berbeda dengan produk dari perusahaan lain.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi kami memiliki banyak kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Dan semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.